dame na sumurung sian saluhu na roha ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Berita nauli di bagasan pesta Natal unguan ina ama lansia dohot ina Naomi di GKPI Jemaat Khusus Maranatha Simalingkar di bagasan Bornginon. Iman aniret sian buku ni Lukas bin 2 ayat 14 songono ma ujaha di hita sudina. Hasangapun ma di libatana di gijang dame ma di tanahon di akajolma halomuani ima sahakna. Horas ma di sudina. Selamat hari Natal. Selamat hari Ibu. Dalam rangka memperingati Natal sekaligus Hari Ibu, adopsi DFD na cukup terkenal, mungkin jok nota begion, laho maringot dengan bahasa ni sadaina di tengah-tengah ni keluarga Batak nang keluarga Kristen Salhubna. Laguna sangono, judulna Perbuedo. Perbuedo madupa lojani perbuedo lojani kira sono laguna mo taboten no boy tahu terima kasar rohate ngalo jaho inang nauli lagu ngalo jaho umokop hani geleng mo huhao maho huabing maho Paulat kon lo jami tuanak mo tanyang mi dohot balgani holong mi boy dakota nasi mitani rohaki hasangapun Dapot tudoina las roham mikal maho gajang ma umur mi orang ni maju uduk nano mana nagudangan edde na dibuat na surat tonya ka penyair manggembarhon hinau ini ina adong burjuni dainang adong tangiang ni dainang adong di doa ibuku memang namalo doa kaina si pertanyaan si ramoti akka yanak kon dohot keluarga alam ini tepuk tangan maju doa kaina sudin alai sa sitongna akka hami ama do tepuk tangan alai utik do bereng akka ama na roliso alai atik pe otik amang kita maju tepuk tangan tuak kainat. Acugari adong laki kor seksi pria dohon kor ama Gideon lasiar hat itu dalam rangka merayahon hari ibu. Alana nasida nunga maret di kita. Nunga di patigdahon nasida sebagai ibu yang tangguh, yang punya iman, yang mencoba memuliakan Tuhan dari keberadaannya sebagai ibu. Jete menyatakan pasadarion hasangapun ma di tanah di ginjang dame ma di tanah on di jolma nani haholongan. Ini tema yang menarik. Memang moroyok akin akaina dosi pertanyaan anggo amadak si pertanyaan kira semoni mungkin keputusan sebentar dihita. Daw inangi si pertanyaan toho alai akka ama si ulahon tanyang moro akka ina mangalopit tanganna dibilutna pertanyaan tu yang korna alai hubut ditanyang pedo parsinan tukna asa dengkan ulau-ulau asa malam ulau-ulau asa marsuha sudah ini udah di tangan ni parsinyon dukna asa dong buah nonna tujabu silihononna turipena
asadok pakion nire penai padiun ni anak konna dohok mamake ringgit sitio suarai Tuhan ulu siapa tubalanjo siapa hari pelean bulanan di gereja uang arisan jula-jula dot akka menggarar listrik menggarar air menggarar tagihan-tagihan kredit motor kredit mobil ini dibagi dengan hikmat itu makanya kaina sarjana ekonomi itu sudah kainau manajer ekonomi rumah tangga yang handal juga di dilihat tu ama mengelola keuangan ngeraku tanggal turu bing habis alang kan malu ka ama manawar sedia inang tomat mon 10.000 dan boy 5.000 ini ditawar terus hanya untuk mengirit menggunakan yang sedikit ini supaya bisa sampai pada akhir bulan molo ama dan cepat sedia sudah inang itu 150 garam dan orang ditawar nah penting lengkap kebutuhan buat tujuan sehingga mengelola ekonomi itu bagian dari akka ina alami ima macai kelas roha di hari ibu ima nak ulau ni ina malona do hebat alai akka ama adik pedang adung di doa ama di doa bapa atau burjun di dalam alai akka ama ima si ulah taniang makanya adung do ende ada warna Amanda doakan saja biar aku pergi agar dompetku berisi kan pergi dia pulang pagi pergi pagi pulang pagi doakan saja supaya ketika aku pergi pulang dompetku berisi lalu ketika berisi bisa dikasih kepada istri itu maka istri berdoa supaya dompet suaminya berisi dan ketika dompet suaminya berisi maka diberilah kepada istrinya untuk dikelola dengan baik. Memang budak dua kahami amaon boleh dilihat tu bendahara umum dan boleh keluar tersongon raga masuk dan boleh keluar tidak apa-apa. Alana naik pakion na duit dikelola dengan baik untuk kebutuhan keluarga. Asa dong mesti dihinta semangatnya ama mengalului tambahan turaga. Asal malas roh keluarga. Nah, itulah soal hari ini ya. Sekarang kita masuk pada hari Natal. Hasangapun ma di dibata na digijang. Bohano carani ina, carani ama, carani lansia, do punguan ina Naomi pasangapon debata na digijang. Humulai masih yang sadar cerita Naomi pertontonkannya ke ama makin do ina nami diturgi profesi. Surido hala ko mandok makin audo nasito dakpo audo menonjolkan diri menunjukkan bahwa akulah paling hebat sehingga akulah yang harus dipuji haruslah dihormati haruslah didengar. Jika begitu kehidupan kita maka sulit memuliakan Tuhan. Orang yang menyombongkan diri dengan menonjolkan kemampuan diri, mengabaikan dan menyepelekan orang lain, orang seperti itu sulit memuliakan Tuhan. Sugarita bahasa ahon itu bahasa gereja. Audo pedita na balik sitong di ruas. Audo situa penatua na sitong di ruas dakpo pedita. Audo ketua man seksi perempuan seksi ama seksi naposo pemuda-pemudi nang citong di huriau dakpo penatua. Audo minaruas. Audo membayar sudah au molosomoni do masa di huria dang boy huriai pasangap debata. Nah terjadi apa? Pasangap diri. Dan itu akan menjadi berpotensi pecah hancur.
berpikir akulah yang hebat dan menonjol, akulah yang benar dan dihormati, ini berpotensi memuliakan diri, bukan memuliakan Tuhan. Dan orang yang berpotensi memuliakan diri akan membawa kehancuran. Tetapi orang yang memuliakan Tuhan, apa tadi? Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, maka apa yang terjadi? Damai sejahtera di mana? Di bumi. Bagi siapa? Bagi orang yang berkenan kepadanya. Maka dibutuhkan apa? Saling merendahkan hati, bukan menonjolkan diri, kehebatan diri, kemampuan diri, tapi saling merendahkan, mengakui keberadaan orang, mengakui kemampuan orang, dan mengumpulkan kemampuan orang untuk memuliakan Tuhan. Jadi jemaat bersama-sama memuliakan Tuhan, dan itulah akan membawa damai sejahtera bagi kita yang ada di bumi. Ini yang menjadi perenungan kita. Yesus natubu di barang pinahan di Bethlehem, berpotensi di mana mandok audo debata, sitok palangi dohon tano, nanian di benua gijang, dan sarupa audo hamu jolma perdosa. Alai ala di patutoru dirina turun maibana tu tanon gabe si palua jolma dos hondirita jolma ditadikon habang sahamuliona gabe rupa ni jolma na sarupa dohon ita di patutoru dirina asa boi hita mananda hamuliona. Itulah Natal, merendahkan diri serendah-rendahnya supaya kita mampu memuliakan Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan turun menjadi manusia, menjadi rendah serendah-rendahnya, lahir di kandang domba. Supaya apa? Supaya itu menjadi contoh teladan bagi kita, meninggalkan keegoan kita dan merendahkan diri untuk memuliakan Tuhan. Tasomba maibana rajata. Hanya orang yang mau merendahkan hati dan dirilah mampu menyembah Allah dengan benar. Alai molorodo pahita manyomba debatana tubuh di Bethlehem di bagasan gijang niroha dan di jaro Tuhan peliatta doho dirita. Inilah Natal. Kita harus membongkar keegoan kita, menurunkan diri kita serendah-rendahnya supaya kita mampu memuliakan Dia yang datang menjadi juru selamat kita. Ini yang menjadi penting. Morota jaha endet tamulai sian nakine nunuma jupang muse ari pestai satu uduk na akka ende nakin asa sorang ibana di bagasan rohat taon, asa tubuh Yesus di bagasan rohat taon, sai pasian Tuhan di bagasan rohat. Sai pasihan Tuhan Yesus di bagasan rohani. Terkadang hati kita penuh dengan kedengkian, penuh dengan kesombongan, penuh dengan iri dengki, penuh dengan kemunafikan. Maka tidak ada ruang bagi Yesus mian siap di rohata. Maka Natal hanyalah seremonial karena tidak ada tempat bagi Yesus di hati kita. Maka Natal hari ini yang kita rayakan bersama lansia, seksi pria, perempuan, dan Ina Naomi, bukalah hati kita, kosongkan hati kita, buang iri dengki,
membuat kita terpisah dari Tuhan, supaya Yesus lahir di hati kita. Amin. Wah, dengar dulu. Amin. Borak dulu. Ini persoalan kita. Kita sulit membuka Yesus dan hadir di hati kita karena hati kita penuh dengan pergumulan. Maka pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara kita memuliakan Tuhan supaya damai sejahtera milik kita. Bohado bainon tapasangat debata asa damai na sumurung mian dihita. Taparsiajari mah teks jami tamurino. Duktu Yesus Roma akka suruh-suruhan di debata tu akka parmahan di ladang. Unang koma biar ay barita las iroha do hubuat Tuhamu ay nung nagtubo sa Borminon si paluay di huta ni si Daud di Bethlehem. Nah, apa yang terjadi? Respon para gembala ketika mendengar kabar baik, dia bersama teman-temannya langsung memuliakan Tuhan. Apa yang dilakukan gembala dalam rangka memuliakan Tuhan? Imaan si parsidarat. Bohado carata pasangat debata. Tabereng mabuado carani parmahani pasangat debata. Nah perjolo parmahani kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi manigur di jalo nasida do kabar baik berita lasni rohai di jalo acugari roh suruh-suruhani tidak cuma ke parmahani unang hau mabiar ay nung nagtubo sa waginon di hutan ni sigaw pergabus do isi hoin na kan boy kan bisa saja. Tapi respon mereka untuk memuliakan Tuhan ialah ketika ada kabar baik, diterima kabar baik itu dan dicari di mana kabar baik itu. Itulah memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita hendak memuliakan Tuhan, baik ama ina lansia dot ina naumi duk tebege barita nauli tajalo barita nauli huhut talului barita nauli. Ada banyak orang sekarang mendengar kabar baik, mendengar khotbah, mendengar Injil, tapi tidak didengar, diperhatikan, dihayati dan dilakukan. Makanya jok idok songon, juga ini semua amatan ni seru iba, cocok di mana jadi tahu minna kan? Dak tu mana cocok jadi tahu. Padahal sebenarnya untuk memuliakan Tuhan, ketika firman kita dengar, terima dan renungkan serta lakukan, maka itulah orang-orang yang memuliakan Tuhan. Moloholat tebegedo taat tusi si bolis lubinon jago sakira. Di boto ibana bibeli sian pamutaan sada Musa sahat tu pangkabo. Kita kalau sada Musa sada do bena tahap lagi. Dimulai itu pada watama langit dan on. Amin. Ipe di bulan Desember do Musa taruh. Bagaimana kita mungkin memuliakan Tuhan? Kabar baik yang kita dengar sedikit, yang banyak kabar buruk. Menjahapus metro, pembunuhan, kriminal, narkoba, tonton televisi, ya perampokan, macam-macam. Kabar buruk yang kita dengar. Sebentar banjir, sebentar tabrakan, sebentar kemarau, di mana-mana kabar buruk membuat kita galau. Dan kabar baik yang kita terima setiap hari sedikit sekali. Sehingga membuat kita tidak kuat menghadapi cobaan. Maka untuk memuliakan Tuhan yang pertama, terimalah kabar baik setiap hari. Tajalo ma berita naudi gano pari. Hidup baik tajaha ma bibel gano pari. Mertangiang kita talok tangan mandok mulai aja di Tuhan. Dukon ni ima dapat kita damai nasumu. Imana berjuang. Kenapa dua aku? Ketika para malaikat datang menjumpai para gembala, bagaimana cara para gembala memuliakan Tuhan?
Kedua, mereka mendatangi tempat kelahiran Yesus. Dilului nasida di dia do Yesus itu lau manasida tu Bethlehem. Dilului di sido tubuh Yesus jala jupang nasida. Berarti cara kita memuliakan Tuhan ialah mencari di mana Yesus lahir. Kalau dalam bahasa gereja sekarang, di manakah kita mencari Tuhan? Ya di gereja. Maka ada undangan setiap minggu beribadah, mencari Tuhan. Tapa jong bagas coroon asa aha, panghalan pasu-pasu, pangalapan gogo, dohot manio Tuhan asa mamasu-masu hita, dohot mangalehon bisuk dohot gogo di bagasan murukta siganopari. Ido makana diopoi gerejaon ditanam maison mamiak pembetuo jahan ditoru nilanggatanon bibel buku ende aturan di gereja agenda do akan asli ahadu lapatan asa setiap jongjong di sok perjamita doh di sana saya berdiri atas firman Tuhan dan kita yang datang mencari Tuhan di sini. Maka lenggata non pernyaman ni debatamon jala senoma Tuhan mamasu hita idom badi dok padita kasih tua mulak mamu di bagasan dame jala hamu ma pasu sia debata. Disinilah Tuhan memberkati umat. Dan ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan memberi damai sejahtera kepada kita. Itu yang kedua yang dikerjakan para gembala. Nah patuluhon ahadu dari kerjohon di para gembala pasangat Yesus natului mereka memberitakan kabar baik itu. Jadi unang kolan dihita berita nauli, unang kolan dibual lansia ina ama dohot ina naumi berita nauli ikut tapabua do tu sudah halal ikut tapabua tu sudah nahumaliang tapabua tu amat tatta tu ina tatta tu anak kota tu tetangga. Supaya apa? Supaya jangan hanya kita nanti masuk surga. Supaya kita satu rumah, satu gereja masuk surga nanti. Maka kabar baik itu harus disebarkan kemana-mana. Sonari mau buka Facebook, WhatsApp group, ahad nata sebar kabar baik atau kabar buruk. Maunya setiap pagi ambillah almanak GKPI, share satu ayat kepada anak-anak kita. Anakku, berukku, helakku, bahuku, inilah firman Tuhan hari ini. Share, mereka baca. Wow, itu berarti kita telah menyebar kabar baik. Bagi orang yang setia menyebar kabar baik, Tuhan akan memberi damai sejahtera kepadanya. Tapi kalau kita sebar hoax, sebar fitnah, sebar status yang membuat orang benci, bukan damai sejahtera yang kita dapat, tapi darah tinggi do emosi. Tajahat status idongan, bahasa masalah itu, darah tinggi, kolesterol naik, jantung speednya tinggi, membawa penyakit. Tapi kalau kabar baik kita sebar, damai sejahtera akan menjadi bagian kita. Yang terakhir, bagaimana para gembala memuji Tuhan? Bohago para permahani pasangan debata. Yang keempat, mereka memuji Allah dengan memberikan apa yang ada pada mereka. Mereka memberikan apa yang mereka miliki, emas, kemenyan, dan murah. Berarti ketika hendak memuliakan Tuhan, kita harus memberikan kurban persembahan. Ini memuliakan Tuhan. Jadi hidup kita ini adalah persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Alam ini di bagasan pesta tadi mana tahun hari hadu tubuh ni Yesus sadarion pelehuma dirita gabe pelean nama ngulu na hujus dia do penili bata lubisian perak lubisian sere lubisian na arga situtu di tanah
Ini beberapa catatan bagaimana para gembala memuliakan Tuhan. Atau mulak mahita membuat berita nauli nama tahun pesta Natal di Bungatta ahama sipa kusur-kusurota di begasan pesta Natal ta sedari sabo minum. Nah perjolo terbukalah menerima kabar baik. Tajalo ma Yesus sipa duai di rohat tabe terbukalah menerima kabar baik. Jadi setiap ada kabar baik terima, lalu renungkan, hayati dan lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tekun mencari Kristus. Jadi Natal tidak hanya membawa kita merayakan pada hari ini, tapi perayaan Natal itu setiap hari. Ibadah Natalnya di bulan Desember, tapi perayaan Natal setiap hari. Saya ulang, ibadah Natal hanya bulan Desember, tapi perayaan Natal setiap hari. Molo tendehon malam kudus di bulan Februari mekel dohan. Tendehon nung majupang hari pesta di bulan Ono mekel dohan. Alai molo tendehon di bulan Desember pas cocok karena itu masa Natal. Tetapi merayakan Natal mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Itu perayaan. Perayaan apa? Sikap kita merespon Yesus hadir di dalam hati kita. Coba dibaca dulu Lukas 2 ayat 11. Raja Hamajo Lukas 2 ayat 11. Ada yang memecah atau kujaha majolo deh Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya ulangi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kapan Yesus lahir? Kapan Yesus lahir? Besok berarti hari ini. Januari berarti, Februari berarti, Juni berarti, Juli berarti, hari ini berarti perayaan Natal setiap hari. Ibadah Natal hanya Desember. Itu artinya kita menerima Kristus lahir di kota Daud di hati kita setiap hari. Maka kita berbuat baik bukan hanya Desember. Dung Desember laut pantiasuhan, dung Desember membagi-bagi sembako. Tapi Januari sampai November lupa panti asuhan, lupa berbagi kasih. Karena kita merasa perayaan Natal hanya Desember. Salah. Mencari Kristus itu tidak hanya Desember, tetapi mencari Kristus yang lahir setiap hari. Karena apa? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Rayakanlah kelahiran Yesus itu setiap hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, sebagai umat percaya dalam rangka merayakan Natal, berbagi sukacita dan kasihlah kepada orang lain. Ini penutup. Berbagi sukacita dan kasih kepada orang lain. Karena Pemuan Ama ini bergabung dalam perayaan Natal ini, saya gambarkan ilustrasinya seperti ini. Ketika anak kita masih kecil, maka kita orang tua memegang tangan anak kita, istri memegang tangan anak kita, membawa ke gereja untuk memuliakan Tuhan. Saya memegang tangan anak saya, istri saya memegang tangan anak saya, bersama-sama datang ke gereja memuji Tuhan. Itu ketika anak kita kecil. Tapi ketika mereka sudah besar, kita sudah tua, sudah 65 tahun, sudah 70 tahun, maka anak kita lah yang memegang tangan bapaknya, dan anak kita lah yang memegang tangan ibunya, membawa kita ke gereja memuliakan Tuhan. Berarti ada berbagi kasih. Ketika kita punya kekuatan, hidup ini adalah kesempatan, maka
bagikanlah kasih Natal kepada setiap orang. Lalu ketika kita sudah membagi kasih, maka hidup ini sudah menjadi berkah. Selamat Natal bagi kita semua. Amin. Terima kasih Bapa. Firman-Mu mengajar kami untuk memuliakan Tuhan. Saat kami memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kami damai sejahtera. Ajar kami seperti para gembala memuliakan Tuhan dengan menerima kabar baik, bahkan mendatangi tempat kelahiran Yesus, serta memberitakan apa yang mereka lihat dan memberi apa yang amat mereka punya untuk memuliakan Tuhan. Karenanya ajarlah kami untuk terbuka terhadap kabar baik itu, bahkan tekun mencari Kristus dalam kehidupan kami, dalam merayakan Natal setiap hari, karena hari ini telah lahir bagi kami Juru Selamat. Dan ajar kami untuk berbagi kasih kapan saja dan di mana saja sebagai wujud memuliakan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami, sehingga kami menjadi ayah ibu yang baik, menjadi opung yang baik, menjadi warga jemaat yang baik, menjadi hamba-Mu yang baik di tengah-tengah dunia ini. Demi Kristus yang terlahir di Bethlehem, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Marilah kita